kembali. Kali ini kita akan memasang yang namanya kloset duduk. Ya, ini duduknya dan ini adalah tabungnya ya guys. Ini tabungnya, posisinya di sini ya guys. Ini ya guys. Ya. Nah ini order-nya guys. Nah ini pelampungnya guys. Ya ini adalah pelampungnya. Ini adalah skrup ya, skrup di sini guys. Fungsinya di sini ya guys. Dan mengikat tabung ya guys. Dan ini adalah apa nih karet yang fungsinya di bawah sini guys, di bawah pembuangan kotoran ya guys. Nah ini baut utamanya guys. Mur utamanya ini posisinya di sini ya guys. Oke guys. Nah ini adalah lengkapnya showernya guys. Ya. Bagaimana caranya? Ikuti terus cara pemasangannya, prosesnya ya guys. Bagaimana yang benar dan buruknya cara memasangnya guys. Nah, ini posisinya di sini ya guys. Ya. Dan ini otomatis ya guys, memencetnya ya guys. Ini adalah keran. Oke guys. Jangan kemana-mana ya, jangan di skip video ini, kita lanjutin sampai selesai ya guys. Gimana cara memasangnya ya guys. Nah ini otomatisnya juga nih ya guys. Ya, ini nanti dirakit dengan seperti ini ya guys. Ada di tabungnya ya guys. Oke guys, ikuti terus bagaimana caranya memasangnya. Baiklah guys, sebelum kita memasang kloset duduk tersebut, yang pertama yang harus dilakukan adalah kita menyetel yang namanya lubang kotorannya ya guys. Nah, ini lubang kotorannya ya guys. Jadi sebelum kita masang, kita setel dulu ini ukurannya berapa, dan ditanya atau kita cek kloset duduk apa, merek apa yang mau dipasang ya. Juga instalasi airnya ya, ini kerannya ya guys. Ini adalah untuk tempat kerannya, untuk pengisian air ke tabungnya. Nah kalau biasanya kalau menggunakan Amerika standar, ini lubangnya adalah kita dari as rata-rata 31 cm setengah ya guys. Kalau mereknya Toto itu ada dua macam, ada dua jenis merek Toto. Yang satu kalau yang otomatis adalah 50 dari dinding ini guys ya, 50. Kalau yang nggak otomatis dia sama seperti di 30 cm ya, beda sedikit dengan Amerika standar ya. Kalau merek yang lainnya seperti PVC, VCS itu adalah ada yang 30, ada yang 28. Nah kenapa harus mengukurnya harus pas-pas? Karena nanti tabungnya itu biar tidak terlalu renggang dari sini ya guys. Jadi tabungnya itu tidak terlalu rapat di sini ya, atau di dinding ya. Jadi di sini jaraknya hanya 1 cm guys. Kenapa menjadi 1 cm? Karena baut yang ditanamkan, yang diikatkan di bodi tabung atau di bodi kloset duduk itu adalah dari karat. Jadi kalau dia terlalu jarang, nanti ketika orang buang air besar, duduk takut menyender, dia patah. Karena semakin lama dia semakin keras, semakin rapuh bautnya tadi. Oke guys. Ya guys, kalau kita sanksi taruh di sini ya guys. Ya. Nah, baru kita rakit dulu di atasnya guys. Ini seperti ini guys.
pasung yang fleksibelnya guys. Ya, seperti ini ya guys. Nah ini murnya guys, dari kara-kara ya, atau dari plastik. Kalau ya guys, ini dalamnya ya. Nah ini kan jaraknya 1 cm ya guys, 1 jari lah nih guys. Nah inilah posisinya, ini pelampungnya guys. Nah ini otomatisnya ketika kita tekan nanti ya, nah, airnya maka dia terbuka, maka dia menyiram ya guys. Ya. Inilah pengisian ya guys. Nah ini penekan otomatis ya guys, ini bisa disetel ya panjang pendeknya ya. Apabila dia udah di setel panjangnya masih juga belum kelewatan terlalu panjang, bisa dipotong guys ya, di sini atau di sini bisa dipotong. Kita buka dulu, ini bisa dibuka guys. Nah jadi kita pasang balik, kalau mau kependekan bisa kita setel seperti ini. Nah, jadi kita pasang di sini guys. Ya, seperti ini ya guys. Posisinya seperti apa? Ya, berarti ini seperti ini guys. Ya, baru kita ikat sini guys. Oke guys, jelas ya. Kita tinggal letakkan aja di sini kalau sudah pas. Ya, berarti ini masih kurang setel guys, kurang panjang guys. Oke, sip. Oke guys, fleksibelnya di sini ya guys. Nanti dia menggunakan apa ini namanya, T-stop rantai ya, seperti ini ya. Yang satu kemari ya, satunya lagi ini keran. Ya, sama baunya juga karat. Kita bungkus kembali ya guys. Oke guys, seperti itulah cara pemasangan kloset Dudo ya guys. Lain kali akan kita bikin atau tutorialnya kalau ada kesempatan adalah keran air panas dingin ya guys. Tapi belum ada kesempatan nih guys ya, bagaimana cara memasang air keran panas dingin, karena itu sangat sensitif ya. Oke guys, sampai di sini dulu. Jika ini bermanfaat silahkan share dan bagikan ke teman-teman. Oh ya, sekali lagi ya guys, tadi lupa nih guys, kenapa saya menggunakan kloset yang namanya pipa yang 3 inci dengan yang 4 inci. Kalau yang 4 inci adalah dia kalau kotorannya sedikit, kesiram berapa besar tabung ini, paling hanya 2 ember atau 2 ember ya guys.
Tapi ketika nanti disiram ada kotoran yang nyangkut, airnya berserak di dalam, ya guys. Airnya berserak di dalam, maka dia jadi tersumbat, maka dia jadi lengket. Nah, tapi kalau dengan menggunakan 3 inci, dia hanya segini besar, maka air itu akan mengumpul. Air itu akan mengumpul, jadi tendangannya dia agak kuat ya guys. Apalagi kalau sempat salurannya tuh ada elbownya, itu udah sulit guys kalau yang pakai 4 inci ya. Jadi disarankan kita kalau memasang kloset tuh disarankan ada pipanya paling besarnya adalah 3 inci ya, 3 inci, baik itu kloset duduk maupun kloset jongkok. Karena dia pengembang secara logika ya begini ya guys, kenapa yang besar ya? Kalau yang besar kan bisa langsung lapang ya, memang betul secara logika. Tapi ketika kita mendapatkan kotoran yang nyangkut atau yang apa, air yang untuk menyiram tuh adalah paling, apalagi kalau kloset jongkok itu paling 1 ember atau 1 gayung guys. Jadi air itu tidak mengena kepada sasaran atau kotoran yang kita siram guys, hanya di klosetnya aja. Tapi ketika di perjalanan di dalam pipa, air itu berserak. Nah, tapi kalau menggunakan pipa yang 3 inci, tersebut, dia akan mengumpul air tersebut, maka dia dorongannya akan kencang guys. Paham ya guys, seperti itu ya guys. Semoga bisa dipahami. Dan bila belum ada yang belum pas atau belum masih mau bertanya, silahkan tulis di kolom komen ya guys. Ikuti terus tutorial Sapodi Channel, akan terus memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat ya, khususnya untuk para pemula ya guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia guys, isi tabungnya hanya sedikit ya guys. Ini dia yang untuk menyiram kotoran yang ada di kloset. Jadi kalau pipanya terlalu besar, dia berserak di dalam pipa tuh guys. Ini paling-paling 1 ember nih guys. Oke guys, mengerti ya?